warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dian Novita Syari, ada saya sendiri, Nildana Khalifah, beserta Zamita Nafisa. Kami di sini akan mempresentasikan farmakoterapi, yaitu dengan materi otitis media. Untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh Tedia. Dipersilahkan. Bisa dimulai? Boleh, Baik, silakan. otitis media adalah peradangan pada telinga tengah, umumnya disebabkan oleh infeksi dapat diobati dengan tepat. Pengobatan yang terlambat bisa menimbulkan masalah pendengaran. Otitis media akut atau disingkat dengan OMA memiliki gejala yang muncul tiba-tiba. Otitis media efusi atau OME ditandai dengan cairan di telinga tengah otitis media. Otitis media kronis adalah infeksi yang berulang atau terus-menerus. Next. Setiap jenis membutuhkan penanganan berbeda. Gejala otitis media pada anak-anak yaitu nyeri telinga, demam, rewel, gangguan tidur sering terjadi. Em, untuk orang dewasa, nyeri telinga, gangguan pendengaran, rasa penuh di telinga. Segera cari pertolongan medis jika gejala memburuk atau berlangsung lama. Faktor risikonya tersendiri yaitu anak-anak lebih rentan karena saluran tuba mereka lebih pendek. Asap rokok mengiritasi saluran pernapasan dan meningkatkan risiko infeksi. Alergi dapat menyebabkan peradangan pada saluran tuba. ISPA seringkali mendahului otitis media. Penggunaan dot atau empeng dapat meningkatkan tekanan di telinga tengah. Diagnosis otitis media, pemeriksaannya adalah otoskopi bertujuan untuk melihat kondisi gendang telinga. Pemeriksaan timpanometri bertujuan untuk mengukur fungsi gendang telinga. Audiometri bertujuan untuk menilai kemampuan pendengaran. Cara mengatasi otitis media dilakukan dengan kompres hangat. Kompres hangat dapat mengurangi nyeri telinga. Lalu bisa dilakukan dengan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh melawan infeksi. Bisa minum banyak cairan untuk menjaga tubuh terhidrasi dan hindari asap rokok untuk mencegah iritasi. Pengobatan otitis media, vaksinasi mencegah infeksi bakteri dan virus penyebab otitis media. ASI memberikan perlindungan imunologis pada bayi, hindari paparan asap rokok, lalu cuci tangan secara teratur untuk mencegah penyebaran infeksi, dan batasi penggunaan dot dan empeng. Otitis media ialah peradangan sebagian atau seluruh mukosa telinga tengah, tuba eustasius, antromastoid, dan sel-sel mastoid atas otitis media supuratif dan otitis media non-supuratif. Masing-masing golongan mempunyai bentuk akut. Otitis media akut. Baik, untuk selanjutnya, otitis akut atau OAM merupakan penyakit kedua tersering pada masa kanak-kanak setelah infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Hal ini menjadi alasan tersering orang tua membawa anak mereka ke dokter anak untuk berobat. OMA dapat terjadi pada semua usia, tetapi sering ditemukan pada bayi dan anak-anak yang berusia 3 bulan sampai 3 tahun. Otitis media akut atau OMA merupakan infeksi mukosa telinga tengah yang disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernafasan atas yang menyebabkan disfungsi tuba eustachius sehingga mengganggu regulasi tekanan telinga di tengah. Hal ini mengakibatkan perkembangan jumlah mikroorganisme di dalam telinga tengah. Interaksi dari virus dan bakteri memiliki peran penting dalam terjadinya otitis media akut, yang mana pada kasus lebih lanjut diperlukan terapi antibiotik. Epidemiologi otitis media merujuk pada studi tentang distribusi faktor-faktor penyebab dan determinan keterjadi otitis media dalam populasi. Otitis media adalah
Salah satu infeksi saluran pernapasan atas yang paling utama terutama pada anak-anak. Prevalensi otitis media adalah salah satu penyakit yang paling sering dialami pada anak-anak. Prevalensi otitis media pada anak usia 0 sampai 5 tahun diperkirakan mencapai 6 sampai 90% dari populasi global. Sebagian besar anak-anak mengalami setidaknya satu episode otitis media sebelum usia 5 tahun. Pada anak-anak usia 6 bulan hingga 2 tahun, angka kejadian tertinggi tercatat dengan penurunan terjadi kejadian seiring bertambahnya usia. Dua faktor resiko usia otitis media paling sering terjadi pada anak-anak berusia 5 tahun. Pada usia ini, saluran Eutasius lebih pendek dan horizontal, memudahkan bakteri dan virus mengakses telinga tengah. Paparan asap rokok, anak-anak yang terpapar asap rokok, baik secara langsung maupun pasif, memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan otitis media. Faktor keluarga dan genetik. Riwayat keluarga dengan infeksi telinga atau gangguan imunitas meningkatkan kecenderungan anak-anak mengalami otitis media. Infeksi saluran pernapasan atas, infeksi virus seperti flu dapat mengarah pada terjadinya otitis media. Infeksi ini sering mengarah pada peradangan di saluran Eustachius dan telinga tengah yang mengurangi kemampuan drainase dan meningkatkan risiko infeksi. Penyebab otitis media yaitu yang pertama ada bakteri, bakteri seperti Streptococcus pneumoniae atau Haemophilus influenza dan Moracella satahalis adalah penyebab utama otitis media akut pada anak-anak. Yang kedua ada virus. Virus dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas seperti virus flu atau influenza, virus influenza dan rhinovirus juga dapat menyebabkan otitis media. Faktor lingkungan, polusi udara seperti asap rokok, serta kondisi sanitasi yang buruk juga dapat meningkatkan terjadinya otitis media. Yang keempat, jenis otitis media. Pertama, otitis media akut atau OAMA. Tipe ini adalah infeksi telinga tengah yang terjadi secara tiba-tiba, sering diikuti dengan rasa nyeri telinga, demam, dan gangguan pendengaran. Otitis media dengan efusi atau OME, cairan terperangkap di telinga tengah, tanda-tanda infeksi aktif. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Otitis media kronis terjadi bila infeksi telinga tengah berlangsung lama dan berulang yang bisa berisiko kerusakan struktur telinga. Untuk yang kelima, pencegahan otitis media yaitu vaksinasi. Vaksinisasi terhadap Streptococcus pneumoniae atau vaksin PVC dan juga Haemophilus influenza atau tipe B atau HIB dapat secara signifikan mengurangi angka terjadinya otitis media. Hindari paparan asap rokok dan juga penyesuaian ASI untuk bayi dapat meningkatkan pertahanan tubuh bayi terhadap infeksi termasuk otitis media, yaitu gejala yang keenam ada gejala dan diagnosis. Gejala utama dari otitis media termasuk nyeri telinga, gangguan pendengaran, demam, dan beberapa kasus cairan yang keluar dari telinga. Diagnosis umum dilakukan untuk pemeriksaan fisik menggunakan otoskop untuk melihat tanda-tanda pendengaran dan cairan di tengah, cairan telinga di tengah. Tren global, komplikasi angka terjadinya otitis media bervariasi tergantung pada negara dan akses terhadap layanan kesehatan. Di negara berkembang, prevalensi otitis media lebih tinggi seringkali terjadi dengan kekurangan sanitasi, malnutrisi, dan pengobatan tidak memadai. Baik, untuk presentasi kali ini mengenai otitis media, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.